kalau kita bicara hukum, ya, kita harus bukan mesti jadi ahli hukum, bukan harus jadi sarjana hukum, tapi kalau hukum itu, ya, undang-undang produk hukum itu, misalkan kita mau sama-sama membaca dari halaman 1, ya. Jadi ada nanti lihat aturan umum, ya, ada ketentuan pidana, sampai dia aturan peralihan, baru bisa kita mengerti itu undang-undang. Tapi yang sering kan bukan seperti itu, tiba-tiba kita tengok di pucuknya. Jadi seperti saya ilustrasinya ke belakang tentang rancangan revisi kitab undang hukum pidana. Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, abang-abang, saudara-saudara saya serta pelatihan peningkatan kapasitas LPMD. Seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa sejatinya acara ini sebenarnya tadi bukan, tapi memang karena kondisi, ya, seperti yang disebutkan Bang Naim, maka tadi asisten 1 mengatakan jika tetap harus setelah sholat Jumat, dia minta maaf, dia nggak akan bisa gitu, dari pastinya nggak bisa. Maka ya udah Bang, kita geser aja setelah maghrib gitu. Jadi nanti malam termasuk hadis BND, ya, insya Allah juga hadir, ya, di acara kita. Saudara-saudara sekalian, ya, persoalan hukum memang, ya, kadang-kadang adalah hal yang pelik bagi masyarakat, ya, apalagi kayak kita masyarakat desa. Saya katakan seperti itu, saya orang desa bukan, ya. Saya orang desa dari kecil di desa, dan saya orang yang nggak tahan hidup di kota, ya. Saya juga nggak tahu kenapa harus balik ke Tanjung Pura, karena dulu saya warga kota Medan dari tahun 90 sampai 98, KTP-nya gitu. Tapi ya memang akhirnya, ya, saya kembali ke desa gitu, karena memang apa ya, secara psikologis saya juga nggak tahan di kota. Dan enaklah kita sebenarnya di desa, kan. Makanya pemerintah pusat khususnya presiden itu, ya, dengan program dana desa itu sebenarnya adalah bagaimana membangun dari desa itu yang benar, ya. Tapi dengan segala, ya, liku-likunya, dinamikanya, kadang-kadang kita sedih juga jadinya, ya. Dan persoalan hukum selalu menjadi persoalan tahun ke tahun, ya. Jadi kalau beberapa hari ini ada timbulnya gelombang unjuk rasa, ya, persoalan undang-undang cipta tenaga kerja, ya. Sama juga tahun yang lalu, ya, tentang adanya, ya, ketika diberlaku disahkan undang-undang revisi kitab undang hukum pidana. Yang sayangnya, ya, kalau saya, ya, sayangnya kita tidak belajar apa sih sebenarnya isinya itu, ya. Tiba-tiba di Jawa Tengah kemarin seperti itu, anak SMP banyak ikut, setelah ditangkapi karena anarkis, dia bilang tapi nggak tahu Pak, cuma diajak, ya. Saya secara pribadi tidak, kemarin juga ditanya, saya nggak mau komentar tentang undang-undang
Ya. Karena terus terang, kalau kita bicara hukum, ya, kita harus bukan mesti jadi ahli hukum, bukan harus jadi sarjana hukum, tapi kalau hukum itu, ya, undang-undang produk hukum itu misalkan kita mau sama-sama membaca dari halaman 1, ya. Jadi ada nanti dia aturan umum, ya, ada ketentuan pidana, sampai dia aturan peralihan, baru bisa kita ya, mengerti itu undang-undang. Tapi yang sering kan bukan seperti itu, tiba-tiba kita tengok di pucuknya. Jadi seperti saya ilustrasinya ke belakang tentang rancangan revisi kitab undang-undang pidana. Itu kan akhirnya nggak jauh, Pak. Ya, dibatalkan. Ya. Terus terang, saya adalah salah seorang yang sejak 15 tahun yang lalu, bahkan di Medan sering menyatakan bahwa KUHP ini harus direvisi, ya. Karena ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu yang paling menyakitkan dalam kitab undang-undang pidana itu, Pak, yang sekarang akhirnya kembali kita pakai karena demo semua orang, adalah pasal tentang zina. Maka dulu saya sering katakan, nggak mungkin ini KUHP direvisi atau diganti. Kenapa? Khususnya pasal zina ini. Karena mohon maaf, anggota DPR RI kita kan paling banyak kan zina sebenarnya. Mana mau dia berubah itu? Jadi pasal zina itu dari sekarang berlaku, tetap berlaku, nggak tahu sampai kapan. Bahkan semalam sudah saya lihat di YouTube juga mulai disinggung-singgung kembali adanya keinginan pemerintah, ya, untuk kembali, ya, mensahkan revisi itu. Udah mulai ditentang lagi pasal zina itu, Pak, di situ, ya, di situ, ya, unsurnya jelas, ya, unsurnya begitu ribet. Ya, ancaman pidananya hanya 9 bulan, tidak dapat dilakukan penahanan, bersifat delik aduan absolut. Ya, jika benar-benar misalkan mau melanjutkan, maka misalkan si suami istrinya berzina dengan orang lain, kalau dia mau perkara ini lanjut ke pengadilan, maka dia harus mengajukan permohonan cerai talak dulu ke pengadilan, dibuktikan dengan terpidanakan di pengadilan. Jadi kalau dia, saya nggak mau cerai, enggak boleh naik ke pengadilan. Maka dari 1000 kasus zina, ya, belum tentu satu naik ke pengadilan. Karena itulah aturannya. Ancamannya 9 bulan maksimal. Maka kalau ada pun naik ke pengadilan, biasanya hukumannya hanya percobaan, Pak. Belum ada yang ditahan. Lalu, ya, mulailah ini harus direvisi, ya. Jadi zina itu, apa yang dimaksud zina dalam kitab undang-undang pidana yang sekarang kita pakai, Pak? Yang dimaksud zina adalah hubungan, ya, hubungan, ya, yang menimbulkan seksualitas atau hubungan seks, ya. Jadi dia nggak harus sebenarnya hubungan badan, ya, antara, ya, 2 orang berlainan jenis, di mana salah satu atau keduanya terikat tali perkawinan yang sah. Jadi makanya kalau misalkan kan ada di kampung-kampung, misalkan ya, ketangkap, Pak, ya, ketangkap katanya ada janda lagi bugil anak lah, ya kan, kita bawa ke kantor polisi, Pak. Polisi nggak akan itu, Pak, karena nggak boleh ditahan, ya. Lalu misalkan yang tadi yang perempuan janda, yang laki suami orang, maka yang berhak melapor ini karena dia beri aduan adalah istrinya. Karena kalau yang sejanda dia lepas, dia tidak terikat tali perkawinan yang sah, maka dia tidak ada masalah.